Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi kita akan bahas soal prediksi UMPTKIN 2026. Nah, ini bagi yang sudah mengerjakan kuisnya ya, yang udah di share di grup sama Mimin. Oke, jadi buat yang belum bisa ikutan kuisnya lagi. Buat kamu yang ingin ikutan tryout UMPTKIN bisa kunjungi IG sukses.umptkin. Oke ya. Next. Oke, nomor 1 ini sinonim ya. Sinonim dari pirai. A. Kaku. B. Pegal. C. Kesal. D. Encok. Nah, pirai itu dari istilah medis. Medis ya. Itu artinya asam urat. Gede banget ya guys. Bentar ya. Coba ganti dulu kebesaran ini. Nah ini aja. Urat. Nah, itu dari istilah medis. Medis ya. Oke, jadi gejalanya itu sendi bengkak, nyeri, panas, biasanya di jempol kaki. Nah, jawaban yang tepat itu yang D. Kenapa? Karena yang D itu asam urat itu lebih condong ke encok ya. Atau biasanya lebih umum disebut nyeri pinggang ya. Nyeri pinggang. Nyeri sebentar guys. Pinggang. Nah, itu ya. Nyeri pinggang. Oke, lanjut ya. Oke, next ya. Nomor 2. Ini sinonim, guys. Bentar. Antonim ya. Tandanya gini tuh antonim. Antonim. Oke, jadi Preda, antonimnya tuh apa? Nah, Preda sendiri dari segi artinya itu tua atau lanjut usia. Lanjut usia. Ups, nih. Jadi lawan katanya yang benar adalah muda. Sip. Nah, Preda ini dari kata yang diserap dari bahasa Sanskerta ya. Sanskerta. Jadi yang artinya tua ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Bentar guys. Oke, sorry ya. Oke, nomor 3. Ini analogi. Oh, ini guys. Analogi. Oke ya. Jadi air menguap sama dengan S titik-titik. Nah, A mencair, B menguap, C mengembun, D menyublim. Nah, yang ini pasti salah ya yang B, karena udah ada. Oke, jadi nggak usah dilihat ya. Nggak mungkin ya kan es menguap lagi. Nah, air itu dipanaskan akan menguap. Jadi,
Kalau es dipanaskan, itu akan menyublim. Jadi jawabannya yang D ya. Nah, ini padat ke gas. Kalau ini air itu air. Bentar. Bentar ya guys. Oke. Aku taruh sini aja deh. Nah, berarti ini itu wujud cair jadi gas. Nah, itu menguap. Nah, kalau yang ini aku taruh sini ya. Itu wujud padat. Nah, jadi gas. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini, nomor 4 ini gampang banget ya. Ini tinggal ditambah aja. Ini tinggal dilihat di belakangnya aja. Oke, ya. 5 tambah 7, 12. Tambah 5, 17 ya. Ada ini sama ini. Oke, ya. 17. Jadi taruh sini 1. Nah, otomatis ketemu kan 1. Nah, 1 tambah 6. Berapa? 7. 7 tambah 4, 11. Jadi 1,17. Pinter. Jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Lanjut ya. Yang nomor 5. Untuk nomor 5, ini juga gampang banget. Pakai polanya gimana? Nah, ini polanya tinggal dikali 2 ya. Ini ya. Ini pola pertama. Untuk dapetin 5 ini harus dikali dulu. 3 kali 2 itu kan 6 dikurang 1. Berarti 5. Oke. Nah, ini ya, udah ketemu kan 5. Berarti ini 5 kali sebentar. Oke. 5 kali 2 kurang 1 sama dengan 9. Oke. Oke, udah ketemu ya. Nah, berarti otomatis ini aku taruh di mana ya? Di teret. Di atas ya. Nah, 33. Untuk tahu ini gimana caranya? 33 kali 2 kurang 1. Nah, berarti ini berapa? 66 kurang 1. Jadi 65. Pinter banget ya. Jawabannya yang A. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini soal sejarah ya. Oke, jadi ini NU mengusung semboyan Islam Nusantara. Sementara Muhammadiyah mengangkat, ini langsung di ini aja, di highlight ya. Ini warna kuning ya. Ya, NU itu mengusung semboyan Islam Nusantara. Islam Nusantara, oke. Nah, Muhammadiyah itu mengangkat semangat Islam berkemajuan. Nah, jadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu perbandingan. Bentar. Nih, perbandingan dakwah. Oke. Jadi jawaban yang tepat apa? Yang D ya. Jadi NU
Oke ya. Jadi NU dan Muhammadiyah sama-sama bersikap moderat, hanya saja Muhammadiyah lebih selektif terhadap budaya lokal. Jadi kalau NU itu pendekatannya akomodatif kultural ya, disebarkan dengan menyerap dan mengisi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya itu ada tahlilan, maulidan, selamatan, seni tradisional. Nah, untuk apa? Untuk menjaga tradisi yang baik agar dakwah itu bisa diterima sama masyarakat. Nah, kalau Muhammadiyah itu pendekatannya reformis puritan. Nah, lebih menekankan pemurnian ajaran ya, kembali ke Al-Quran dan Sunnah, serta semangat pembaruan atau modernisasi. Jadi lebih selektif ya. Budaya yang tidak sesuai itu dianggap bid'ah. Tidak ada dasarnya biasanya ditinggalkan ya. Fokusnya pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan umat, dan rasionalisasi ajaran gitu. Oke? Jadi keduanya itu tidak radikal, tidak ekstrim juga ya. Bedanya cuman cara menyikapi budaya lokal ya. NU itu lebih menerima, kalau Muhammadiyah itu lebih menyaring gitu. Oke, next ya. Nomor 7. Nah, kekejaman penduduk Mekah terhadap kaum muslimin mendorong Rasulullah SAW mengungsikan para sahabat ke Habsyah ya, atau disebut Ethiopia ya sekarang. Kaum kafir Quraisy menghalanginya dengan membujuk Raja Habsyah agar tidak menerima kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah tetap bersikukuh mengungsi dan Raja Habsyah pun menerimanya. Peristiwa ini mengidentifikasikan karakter dakwah Rasulullah SAW. Titik-titik, apa jawabannya? Jawabannya tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Karena Rasulullah ini dakwanya itu ada dua karakter ya. Jadi dakwanya Rasulullah dari peristiwa hijrah ke Habsyah, ini ada dua karakter dakwah Rasulullah, dua hal ya yang bisa jadi karakter Rasulullah itu berikhtiar dengan gigih. Nah ini ya, berikhtiar dengan gigih ya, udah ketemu ya. Nah meskipun dihalangi sama kaum Quraisy, tapi diusahakan agar ditolak oleh raja. Rasulullah itu tetap memerintahkan sahabat hijrah. Beliau nggak menyerah karena rintangan bentuk perencanaan dan usaha maksimal. Jadi seperti itu ya. Nah, lalu diikuti dengan apa? Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul itu setelah ikhtiar maksimal itu hasilnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu. Oke? Lanjut ya. Next. Nomor 8. Nah, menghubungkan dua masalah hukum yang memiliki kesamaan ilat hukum, namun ilat hukum yang ada dalam kasus furu lebih kuat dari ilat hukum yang ada dalam hukum asal. Hal ini disebut dengan kias. Kias apa? Oke, disebut dengan kias Aulawi ya. Kias Aulawi ini atau kias ma'a al-farik. Nah, ini ketika ada kasus asal yang hukumnya sudah jelas dalam Al-Quran ya,
Hukumnya itu jelas. Hukum jelas. Jelas dari Quran ya. Quran dan hadis. Oke. Nah, terus juga ada kasus cabang atau furu yang belum ada hukumnya. Nah, kasus belum ada hukumnya. Furu belum ada hukumnya. Sorry ya guys ya, tulisannya sangat dokter sekali ini. Yang ketiga, ilat hukumnya itu lebih kuat ya. Kuat. Oh, kuatnya gini banget. Kuat ya daripada ilat pada kasus asal ya. Nah, contoh klasik itu ada nih. Hukum asal jangan berkata pada orang tua. Karena itu haram, ada ilat menyakiti ya. Kasus cabang memikul orang tua, ilat menyakiti, di sini jauh lebih kuat. Ya. Maka memukul hukumnya haram, bahkan lebih keras larangannya daripada berkata ya. Kalau yang kias musawah itu ilat hukumnya sama-sama kuat ya antara asal dan cabang ya. Terus yang dilalah penalaran hukum dari petunjuk lafal bukan kias istilah ini. Jadi istilahnya itu bukan kias ya. Kalau yang D, atuan itu juga bukan istilah kias. Tapi ada arti sendiri yang artinya permusuhan gitu ya. Oke, lanjut nomor 9. Nomor 9 ini harta yang wajib dizakati adalah hasil pertanian, peternakan, perdagangan emas dan perak ya. Saat ini banyak orang yang menggemari batu permata. Di antara batu permata itu ada yang harganya mencapai puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah. Di antara pernyataan berikut ini, yang benar adalah titik. Nah, yang benar apa? Yang C ya. Jadi kepemilikan batu permata dikenai aturan zakat perdagangan jika ia memiliki toko batu permata. Nah, hukum zakatnya itu tergantung status kepemilikan ya. Nah, kalau batu permata dipakai koleksi atau pribadi tidak wajib zakat ya. Sama seperti mobil, rumah, perabotan yang bukan untuk diperjualbelikan. Kalau batu permata diperdagangkan masuk kategori zakat tijarah ya atau zakat perdagangan. Nah, syaratnya sudah mencapai hisab dan haul 1 tahun senilai hisab emas 85 gram. Kadar zakatnya 2,5% dari nilai barang dagangan plus keuntungan plus piutang yang bisa ditagih ya. Yang kena zakat itu aktivitas perdagangan. Jadi karena ada tokonya ini loh. Ini. Oke? Oke guys ya, paham kan? Lanjut. Ini soal nomor terakhir ya dari kuis kita. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tulis aja di kolom komentar. Buat kamu yang udah join grup, bisa tanya aja di grup ya. Oke. Nomor 10. Ini Wali Songo menggunakan syair, perdagangan, dan simbol lokal sebagai
sarana dakwah. Itu sarana ya guys ya. Strategi dakwah syair berikut ini paling tepat digunakan untuk konteks masyarakat pedesaan di Jawa adalah yang apa yang benar? Yang oke, yang B. Kenapa yang B? Nah, jadi untuk Wali Songo itu menggunakan akulturasi budaya. Akulturasi budaya. Oke ya, itu ya. Jadi bisa diterima di masyarakat Jawa. Nah, apalagi kalau di Jawa ya, macapat itu atau tembang syair tradisional yang udah melekat dan dapat dipahami masyarakat. Jadi mudah banget untuk diterima sama masyarakat ya, familiar, mudah dipahami, tidak menimbulkan penolakan. Nah, itu. Jadi untuk majelis sholawat itu juga mudah dikenal sama masyarakat. Nah, terus juga lebih gampang diingat lagu lewat lagu atau syair ya. Nah, juga tidak langsung menghakimi budaya lokal gitu ya guys ya. Oke, cukup sampai sini. Semoga bisa dipahami ya. Oke, see you next video ya guys. Bye-bye.